atau pas apa. Ini dari anak-anak. Karena terkadang orang yang galak itu karena memang butuh diperhatikan lebih. Mungkin di rumah kurang diperhatikan. Perhatian. Ketika disentuh anak-anak seperti itu, nanti bisa luluh dan bisa nangis bombay. Wah, kalian selama ini aku kerasin dan sebagainya, ternyata wah, nah gitu. Itu hanya persoalan waktu. Galon yang atau bendungan air gede, nah, butuh yang membobol, melubangi, tus, ya gitu. Kalau sudah tus itu, ya, wah itu nanti luar biasa. Itu ya Ibu Rohamah Ubainah. Bisa ditangkap ya? Luar biasa. Oke. Bisa, Pak. Ya. Semoga bisa menjawab. Ya ada banyak teknik lain-lain. Nanti jadi nggak kemana-mana. Nah, terima kasih Pak Ilham. Ini juga ada sama-sama baik. Ibu Irawati Asmawi Usman. Silakan. Iya Pak, di sini kan tadi ada tampilan slide tentang alam sadar dan alam bawah sadar ya. Jadi pertanyaan saya di sini Pak, kiat apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran untuk bisa mengaktifkan alam bawah sadar anak? Karena kan kalau sudah masuk ke alam bawah sadar, mungkin lebih daya ingat tentang materi itu lebih baik Pak. Itu saja Ya. Pak pertanyaannya. Yes. Jawabannya sebenarnya sudah ada di slide-slide berikutnya. Adalah dengan tahapan daur belajar tadi. Tempatkan anak-anak sebagai subjek belajar. Kemudian adalah buat lingkungan yang baik. Kalau di modul 1.1 itu kita sudah belajar bagaimana misalnya ya, ketika kita menanam pohon gitu ya, yang dilakukan adalah gemburkan dulu tanahnya, jaga lingkungannya, jauhkan dari hama, jauhkan dari yang mengganggu, buat dulu nyaman lingkungannya. Karena apa? Albiah atau lingkungan itu nanti yang akan membentuk pribadi-pribadi mereka. Ada para kiai, tuan guru, itu sibuk mendidik lingkungan masyarakatnya. Nggak sempat didik anaknya. Dampaknya apa? Anak-anaknya diajar oleh lingkungannya. Sehingga otomatis jadi baik. Karena para kiai, tuan guru sibuk mendidik umat. Hanya dia belajar dari lingkungan. Karena ya, yang paling efektif mendidik itu adalah lingkungan. Kalau misalnya Pak Kiai, kamu harus tahu, Allah itu ada, misalnya. Bisa nggak anak-anak nangkep? Apaan sih lu ngomong apa? Gitu ya. Nggak bisa. Gitu ya. Harus berbuat baik. Tapi keteladanannya kagak ada. Lingkungannya kanan kiri jambret semua. Kira-kira gimana? Nggak bisa. Nah, maka tadi lingkungan. Membentuk lingkungan itu tantangan. Jadi kadang kita harus tadi sama. Kalau saya di perumahan saya ya di Boyolali, saya kondisikan bagaimana misalnya TPA itu harus ada, pengajian harus ada, bagaimana itu dihidup-hidupkan. Karena saya mikir anak saya, bukan kemudian ketika saya mau dapat nama baik, enggak gitu ya. Saya pengen anak saya hidup di lingkungan yang baik. Nah, gitu. Sama dengan sekolah kita. Maka buatlah suasana-suasana baik, lingkungan baik, pengalaman-pengalaman baik. Gitu. Nah, itu nanti akan memperkaya referensi hidup. Jadi istilahnya desainlah skenario planning istilahnya. Jadi rekayasa pembelajaran itu harus diciptakan agar anak-anak bisa menjadi pelaku dari banyak hal positif. Saya tanya ini, di kelas Bapak Ibu ada coret-coretan enggak? Ada enggak yang bersih, betul bersih? Angkat tangan yang betul-betul bersih. Enggak ada. Nah, rata-rata penuh coretan. Itu kan vandalisme. Jadi anak belajar vandalisme, belajar coret-coret enggak jelas itu dari sekolah. Kok bisa gitu? Nah, nyatanya begitu. Itu karena apa? Ruang ekspresi untuk murah, untuk menggambar, melukis, coret-coret enggak ada. Ciptakan. Ada enggak yang anaknya suka kelahi?
banyak kali ya, itu ya. Nah, itu mungkin ekstrakurikuler olahraganya kurang optimal. Dibuat banyak gitu harusnya ruang-ruang ekstrakurikuler ya. Olahraga apa? Kalau musik mungkin ya rebana. Rebana itu bisa nanti melatih emosi. Wah, napok-napok. Pada napok orang mending napok rebana. Wah, sambil sholawatan dapat pahala. Sambil itu belajar bagaimana berkolaborasi. Nah, gitu. Begitu ya Bu Irawati Asnawi, semoga jawab. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Ihsan, silakan. Armi. Oh, mau nanya. Ya, ini tadi yang angkat tangan Pak Ihsan dulu. Pak Ihsan ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak, ini ada hal yang memang yang mau saya berbagi, sekaligus saya mau minta pendapat dari Bapak juga. Ini saya berada sekarang kan, kalau misalkan menurut pemikiran saya, memang saya sudah berada di lingkaran pengaruh, tetapi tidak bisa mengeksekusikannya. Contohnya begini, ini khusus di sekolah saya sudah melihat banyak sekali sekarang kemunduran yang terjadi. Kemunduran yang terjadi di sekolah saya sendiri. Yang pertama dari segi kedisiplinan, yang kedua dari segi prestasinya. Dari hasil evaluasi saya sendiri, saya melihat ini terjadi di pimpinan kita, pimpinan saya sendiri di situ kan. Saya sudah melakukan pendekatan, Pak, ini untuk meningkatkan kedisiplinan. Ada tidak hanya ide sih sebenarnya yang saya berikan sama kepala sekolah, tapi juga ada langkahnya, cara mengatasinya. Cuma tanggapan kepala sekolah, jika itu kita terapkan, yang pertama nanti kita kekurangan siswa nih. Itu. Ini kalau misalkan kita terapkan itu, kita pasti akan kekurangan siswa. Yang kedua, ketika saya mau terjadi perubahan terhadap guru, kita selaku guru penggerak, walaupun kita mempengaruhi, tapi tidak bisa menjadi guru terhadap guru. Karena itu kita nggak akan didengar. Kita bisa untuk kolaborasi sekedar berbagi sharing ilmu, itu bisa. Tapi ketika kita mau melakukan perubahan, kalau misalkan tidak ada instruksi ataupun komitmen dari kepala sekolah itu sendiri, itu nggak akan terjadi. Dan ketika saya konsultasi dengan kepala sekolah, tidak ada juga respon. Memang tidak menolak ide saya, tapi nggak mau dijalankan. Begitu Pak. Kira-kira hal apa lagi yang harus saya lakukan? Karena saya sendiri gelisah ketika melihat kondisi sekarang dari segi mental anak juga sangat mudah menurun, kedisiplinan juga sudah sangat ini, apalagi prestasi belajar efek daring ini sangat luar biasa. Karena apalagi ini kelas 1 SMA, mereka dari kelas 2 SMP nggak belajar karena efek corona daring. Sehingga begitu dia berada di kelas 1 SMA, minat belajarnya sangat rendah sekali. Nah, itu memang harus kita benar dari semua elemen harus kita benar. Itu sudah saya sampaikan ke kepala sekolah, tapi kepala sekolah tidak cepat tanggap dengan hal itu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan, Pak? Posisi saya ini memang sebagai guru BK-nya, Pak. Mungkin lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan sekolah itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ini posisi Pak Ihsan sebagai guru BK ya. Ya, kalau guru BK pertama bahwa memang benar kata Pak Ihsan, pendekatannya harus utuh. Jadi pendekatannya harus utuh, harus berkolaborasi dengan banyak pihak gitu ya. Dan memang BK itu pengalaman kami ya, mengelola lembaga pendidikan juga tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau berdiri sendiri nanti jadinya kayak Pak Polisi. Nah, kalau jadi Pak Polisi nanti BK itu kayak ruang nangkep anak orang bermasalah gitu ya. Sementara anak masuk BK itu sudah jadi labeling, oh ini anak bermasalah. Nah, itu sudah jadi masalah lagi itu kalau sudah seperti itu. Terus mulainya dari mana? Pertanyaan saya, Pak Ihsan, ada kelas nggak itu? Artinya pegang kelas tidak? Kalau untuk dijadwalkan tidak, Pak. Paling jika memang itu ada materi yang paling urgent, itu saya lakukan dengan BKB, tapi bukan klasikal, Pak.
Oke. Ya, sebenarnya kalau misalnya ada kelas itu bisa lewat kelas. Tapi kalau misalnya tidak ada kelas, maka buat semacam ada ruang-ruang yang dimana Pak Ihsan bisa berinteraksi dengan apakah anak-anak atau guru-guru yang bisa dipengaruhi. Ya, saya sebenarnya malah akan bertanya seberapa besar wilayah pengaruh Bapak gitu. Nah, nanti bergeraknya dari situ saja. Kalau misalnya, kalau dalam bayangan saya ya, kalau misalnya Pak Ihsan misalnya punya kelas, maka bisa membuat perubahan dari situ melalui pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Ketika anak-anak yang kita ajarkan, yang kita ajari itu nanti bisa membuat perubahan di sekolah melalui tadi. Atau misalnya iseng-iseng ini, misalnya dari berapa rombel misalnya, apakah ada 9 rombel atau berapa perwakilan anak-anak yang menurut Bapak ini bisa menjadi duta BK ya. Jadi nyari Bapak buat program nih duta BK misalnya. Atau anak-anak yang baik yang bisa dipromot menjadi siswa penggerak. Nah, jadi siswa penggerak di bawah koordinasi BK. Nah, kadang itu bisa direkrut, Bapak ajukan konsepnya gitu ke kepala sekolah, Pak minta izin Pak ini nih. Kalau model seperti cerita Pak Ihsan ini kan sepertinya kepala sekolah silahkan terserah lah gitu. Lu mau ngapain aja boleh. Lah ini menurut saya kesempatan baik untuk mengambil peran. Ada sisi yang bolong luar biasa. Nah, misalnya dengan salah satu tadi membuat duta BK misalnya atau apa ngumpulin iseng-iseng buat program, kumpulkan apakah melalui ketua kelas apa situ bukan sharing. Ayo coba sharing gimana kondisi. Jadi tidak Bapak Ibu jangan terlalu obsesif dalam artian pengen cepat mengubah. Nah, penyakitnya orang yang lagi bersemangat adalah pengen cepat perubahannya. Nah, terus terkadang gitu, wah pikirannya begini, kalau saya jadi kepala sekolah ini selesai. Nah, ini pasti begitu, sama nanti kalau saya jadi bupati ini masalah akan selesai. Wah gitu, kalau saya presidennya, wah ini masalah selesai. Gitu, itu penyakit. Akhirnya apa? Fokus di lingkaran perhatian. Sama, misalnya ada berita apa hoax, padahal belum jelas informasinya. Kita tuh berdebat sudah seperti tokoh nasional, padahal sama teman sendiri. Gitu ya. Padahal sama-sama nggak tahu faktanya. Valid atau tidak juga nggak jelas. Wah kita sudah kontak-kontakan luar biasa. Wah gini. Ya elah, tahu aja kagak ngobrolnya sudah ini sudah keluar ini di lehernya ini urat ini udah keluar semua gitu ya. Padahal yang benernya juga kagak tahu gitu ya. Nah, padahal hanya kadang kita itu terjebak pada sesuatu yang di lingkaran pengaruh kita. Jadi menurut saya melihat celahnya besar sekali untuk Pak Ihsan berbuat dengan profil kepala sekolah seperti cerita Bapak tadi. Pelan-pelan saja, tapi misalnya buat program yang kecil-kecilan. Yang tadi Bapak bisa kontrol. Jadi misalnya tadi apakah dengan ketua-ketua kelas sharing, seminggu sekali adakan sharing dengan mereka. Gimana misalnya mulai dari menurut kalian masalah kelas kalian apa? Jadi dengan bertanya. Nah nanti akan ada materi-materi berikutnya. Mohon sabar ya Pak Ihsan ya. Nanti akan ada materi-materi berikutnya tentang inquiry, apresiatif, kayak gitu-gitu. Nanti coaching dan sebagainya itu nanti akan diajarkan di sini. Tapi tidak di kelas saya. Ini kan saya ini masih pembukaan saja ini ya. Tapi nanti akan ada. Jadi intinya adalah bagaimana menggerakkan siswa dan sebagainya. Itu nanti ada. Begitu ya, saya nanti kalau sebenarnya ini bisa panjang bahasnya, tapi nanti mohon maaf ke yang lain kagak dapat nanti. Gitu. Tapi sabar Pak Ihsan, sabar. Di modul-modul berikutnya menunggu. Ini Pak Asnawi sudah siap-siap. Pak Asnawi nulis ini ya. Silakan Pak Asnawi. Ya. Pak Asnawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izin Pak bertanya. Ya, silakan Pak. Kalau Putus Pak Asnawi. Ya, suaranya tidak terdengar Pak Asnawi.
sesuai yang dituliskan di chat ya. Iya Pak, ya betul. Silakan Bapak ituin aja kalau enggak. Iya. Karena mungkin sinyalnya kurang saya ini. Ini bagus nih. Oke, boleh. Oke. Jadi ini ya, ada anak yang keterlambatan intelektual sehingga anak tersebut susah untuk mewujudkan merdeka belajar. Langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, nanti ada di differentiated learning. Jadi nanti akan di differentiated learning itu nanti Bapak Ibu akan diajarkan, kita akan belajar gitu ya, mengidentifikasi kebutuhan murid dari sisi gaya belajar, dari sisi potensinya seperti apa, gitu ya.